رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada bulan Ramadan ini. Untuk saat ini kita akan membicarakan atau mengambil tema yaitu menjaga lisan di bulan puasa. Pada bulan Ramadan yang harus mendapat perhatian ekstra adalah menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, bahkan memperingatkan dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyati'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan kotor, maka Allah tidak butuh akan puasanya, atau Allah tidak butuh kepada mereka yang meninggalkan makanannya ataupun minumannya. Itu disebabkan karena tidak bisa menjaga perkataan atau lisannya. Menjaga lisan atau pembicaraan atau perkataan memang secara umum menjadi tuntunan dari agama kita, agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan hal itu, yaitu man yatmanu li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Karena siapa yang menjamin dari dua jenggotnya, dalam hal ini adalah lisan, dan dari dua kakinya, dalam hal ini adalah kemaluan, maka saya menjamin surga baginya. Subhanallah. Ya, karena dengan menjaga lisan dan menjaga kemaluan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjamin seseorang untuk bisa memasuki surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang muslim maka wajib untuk menjaga lisannya dan tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk berkata kotor, untuk menyebar kebatilan, dusta, menggunjing, mengadu domba, mengeluarkan kata-kata kotor atau ucapan-ucapan kotor. Itu tidak boleh. Intinya seorang muslim adalah harus menjaga lisannya sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena memang dampak dari perkataan kotor atau tidak menjaga lisan adalah sangat serius. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau bersabda, "Innal abda layatakallam bil kalima min ridwanillah la yalqa laha balan yarfa'uhullahu biha darajat wa innal abda layatakallam bil kalima min sakhatillah la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannam." Rawahul Bukhari. Seorang hamba yang berkata atau berbicara dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dia sangat peduli dengan itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Begitu juga sebaliknya, seorang hamba yang berkata-kata yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak peduli dengan itu, maka perkataan itu yang akan menjerumuskannya ke dalam Jahannam. Dan itu adalah resiko atau dampak serius dari kalau seseorang tidak bisa menjaga lisannya. Maka bila ada seseorang yang
berkata baik atau kata-katanya baik, maka saya yakin itu adalah bersumber dari hati yang baik. Demikian juga sebaliknya, ketika perkataannya kotor, perkataan yang tidak benar, maka itu akan bersumber dari hati yang kotor pula. Untuk itu, dalam hal berbicara atau menjaga lisan harus memperhatikan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama adalah berkata baik atau diam. Seseorang apabila ingin berkata atau ingin mengutarakan sesuatu, maka hendaknya dia harus memikirkan apakah yang akan dia sampaikan, yang akan dia utarakan itu berupa perkataan yang baik atau justru sebaliknya. Maka jika yang sebaliknya yang terjadi atau ingin mengungkapkan atau terbetik di dalam hatinya perkataan yang kotor atau yang tidak baik, maka dia harus diam atau menahan untuk tidak mengutarakannya. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Pilihannya adalah berkata baik atau diam, dan itu konsekuensinya adalah sangat berat. Yang kedua, lebih baik bicara sedikit atau lebih baik sedikit berbicara. Orang yang senang berlama-lama untuk berbicara akan sulit baginya untuk mengontrol diri dalam hal kesalahan dan dosa. Kata-kata yang meluncur seperti air yang menerjang atau air bah yang menerjang apa saja, maka yang timbul adalah perkataan kotor, perkataan jelek dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu membencinya atau Allah membenci hal tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya ambil intinya saja, yaitu wa karihalakum kila wa qola. Nah, kila wa qola di sini adalah orang yang selalu dan senang untuk berbicara tentang menggunjing, gosip dan seterusnya. Yang ketiga, dilarang membicarakan dari setiap yang ia dengar. Sebagaimana diketahui, manusia secara umum atau majmuk adalah ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang kafir. Maka perkataannya begitu juga yang timbul dari mereka, karena memang majmuk, ya, karena memang kata-katanya adalah majmuk. Kata-katanya mungkin bisa jadi benar, bisa jadi dusta, bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Jika seseorang hanyut dengan membicarakan setiap yang ia dengar, maka khawatir dia akan terjerumus ke dalam kedustaan. Bagaimana itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu berdosa kalau dia membicarakan dari setiap yang ia dengar. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم